Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Kita langsung aja nih masuk ke topik yang super menarik. Pernah dengar kan soal zakat atau sedekah? Pasti sering. Tapi, bayangkan kalau kita lepas sebentar kacamata agama, lalu ngelihat ini semua murni pakai kacamata ekonomi. Ya, kita bakal ngubah sebuah metafora spiritual yang indah banget. Jadi bukti hitung-hitungan ekonomi yang sama sekali nggak bisa dibantah. Siap-siap ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkinkah sebutir kurma, iya, sebutir aja, benar-benar bisa mengubah seluruh roda ekonomi sebuah negara? Kedengarannya mustahil kan? Kayak, masa sih hal sekecil itu bisa ngegeser laju pertumbuhan makroekonomi? Tapi tenang, kita bakal pelan-pelan urai gimana konsep logis ini dibangun dari dasar yang paling simpel. Coba deh kita berangkat dari sebuah hadis Bukhari dan Muslim yang sangat terkenal. Ada gambaran visual yang kuat banget di sini. Bayangin aja sebuah kurma, satu doang nih, yang didapat dari keringat dan usaha yang murni, pelan-pelan tumbuh membesar sampai jadi sebuah gunung keberkahan yang luar biasa masif. Wow, ini bukan cuma hiperbola atau kiasan poetis zaman dulu loh. Ini tuh sebenarnya premis logis, fondasi dari sistem ekonomi kelimpahan yang bakal kita uji hitung-hitungannya hari ini. Tapi tunggu dulu, ada syarat mutlaknya nih. Konsep ini pakai istilah min kasb thayyib. Maksudnya apa tuh? Artinya, fondasi gunung tadi wajib banget dibangun di atas sumber yang murni, etis dan 100% halal. Ibaratnya, sumber kekayaan itu sangat nentuin nilai dari apa yang kita kasih. Kalau uangnya datang dari hasil korupsi atau nipu orang, ya fondasinya udah hancur duluan sebelum dibangun. Jadi wajib ada integritas mutlak di dalam sistem pasarnya. Logikanya begini ya, ekosistem yang sehat pasti butuh benih yang sehat juga. Kita bisa aja punya rumus matematika secanggih apapun, tapi kalau masukannya udah kecampur penipuan atau uang haram, hasilnya bakal nol besar. Tuhan cuma nerima yang murni. Kalau harta yang buruk dipaksa buat didistribusikan, alih-alih bikin sejahtera, mana cuma nyebarin ketidakstabilan baru di masyarakat. Nggak ada nilai spiritual, apalagi nilai sosial. Jadi mastiin modal awalnya bersih, itu krusial banget teman-teman. Bagian 1, dari Kitab Suci ke Hukum Negara, melembagakan zakat. Oke, sekarang kita melangkah lebih jauh. Mandat spiritual tadi ternyata nggak cuma berhenti di atas sajadah aja loh. Di Indonesia, aturan ini udah dikodifikasi jadi hukum positif yang mengikat. Keren tam, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang ngatur sekaligus ngasih sanksi. Belum lagi ada kompilasi hukum ekonomi syariah dan peraturan Baznas yang mewajibkan audit tata kelola yang super ketat. Jadi zakat ini udah bertransformasi secara legal jadi instrumen negara yang terpadu banget buat ngeberantas kemiskinan sistemik. Terus, prakteknya di lapangan kayak gimana? Nah, disinilah konsep zakat produktif mainin peran utamanya. Ini bukan lagi soal ngasih uang tunai yang langsung habis buat makan sehari. Nggak gitu konsepnya. Negara mastiin dana yang murni tadi diubah jadi modal usaha dan pelatihan kerja yang beneran nyata. Tujuannya satu, mutus rantai kemiskinan dari akarnya. Bayangin aja, kita ngubah seseorang yang tadinya mustahik alias penerima bantuan, pelan-pelan jadi pengusaha mandiri yang suatu saat nanti bakal jadi muzaki, sang pemberi. Bener-bener nyiptain kelas menengah baru kan? Lanjut ke bagian 2. Matematika Gunung Keberkahan, dampak ekonomi zakat. Nah, ini dia dasar hitung-hitungannya. Zakat mewajibkan redistribusi sebesar 2,5% dari harta kita. Tapi tenang, nggak asal potong kok. Harta itu harus lewat batas minimum dulu, atau nisab, yaitu setara 85 gram emas. Dan yang paling penting, harta ini harus udah diam nganggur selama setahun penuh. Kenapa harus nunggu setahun? Ini cerdas banget sih. Mekanisme ini emang dirancang buat ngedeteksi uang yang cuma mandek. Ini maksa modal supaya nggak numpuh di brankas aja, tapi disuntikin lagi supaya muter kenceng di urat nada ekonomi masyarakat. Keadilan hitungan ini juga berlaku buat sektor pertanian loh. Coba perhatiin, betapa kerennya ini. Kalau petani panen pakai air hujan murni atau mata air yang gratis, zakatnya 10%. Tapi kalau petani itu harus keluar modal buat irigasi, misalnya beli solar buat mesin pompa air, tarifnya langsung turun jadi cuma 5%. Empatik banget kan? Sistem ini benar-benar ngakuin keringat dan overhead cost si petani. Bisa dibilang, ini tuh bentuk pajak progresif paling awal dan paling adil dalam sejarah manusia. Sekarang, mari kita coba simulasikan rumus tadi ke 5 kelompok masyarakat fiktif. Coba lihat angka distribusinya. Kelompok super kaya di baris atas bayar paling tinggi secara proporsional. Kelompok miskin di bawah nggak wajib bayar sepeser pun. Tapi magicnya ada di hasil akhirnya. Waktu dana zakat tadi diinvestasikan lagi jadi layanan kesehatan gratis, sekolah, atau infrastruktur, semua lapisan terima manfaat yang sama rata, yaitu 3,9 juta. Buat kelompok miskin, suntikan manfaat ini adalah lonjakan kesejahteraan yang luar biasa masif. Benar-benar game changer yang bisa ngerubah hidup. Dan tahukah kalian,
Dari simulasi simpel tadi, koefisien Gini alias standar ukur global buat ngeliat jurang antara si kaya dan si miskin langsung merosot tajam. Nggak tanggung-tanggung, turun sampai 9,6%. Cuma dengan instrumen 2,5% dari kekayaan pasif tadi, ketimpangan bisa langsung menyusut drastis. Coba bayangin kalau ini diterapin di skala satu negara penuh. Ini tuh percepatan pemerataan kekayaan yang susah banget dicapai kalau kita cuma ngandelin instrumen pajak konvensional doang. Makin seru lagi kalau kita masukin data ini ke model pertumbuhan Solo. Sederhananya gini, modal Solo ngebuktiin kalau bangun infrastruktur fisik doang tuh nggak cukup buat majuin negara. Kita harus investasi besar-besaran ke kualitas manusianya. Waktu zakat nyuntik dana langsung ke kelompok rentan, perputaran uang jadi jauh-jauh lebih cepat. Kenapa? Soalnya uang itu bakal langsung dibelanjain di pasar lokal buat kebutuhan sehari-hari, roda bisnis muter. Nah, kecepatan transaksi ini terbukti ngedorong laju pertumbuhan ekonomi real dari angka 2,1% melesat naik ke 3,5%. Luar biasa kan? Nggak cuma itu, angka utilitas sosial juga ikut mengkonfirmasi hal ini. Istilah logaritma utilitas mungkin kedengeran berat ya, tapi logikanya gampang banget ditangkap kok. Gini deh, kalau kita ngasih uang Rp1.000.000 ke seorang triliuner, apa bakal ngerubah hidupnya? Nggak sama sekali kan? Nilai gunanya hampir nol. Tapi, coba kasih uang Rp1.000.000 yang sama ke keluarga yang lagi kesulitan makan. Wah, itu bisa nyelamatin nyawa, mencegah kurang gizi dan bikin bahagia satu keluarga. Nah, itulah yang ditunjukin sama peningkatan 0,47 poin ini. Ngebagiin harta ke bawah itu benar-benar meroketkan indeks kebahagiaan kolektif sebuah negara. Lanjut ke bagian 3, efek domino, keberkahan makro dan mikro. Jadi, dari deretan data ekonomi tadi, jelas banget kan kalau konsep spiritual tadi benar-benar menjelma jadi gunung ekonomi yang nyata. Ini bukan cuma kewajiban agama personal lagi, ini adalah instrumen makroekonomi buat ngeratain keadilan. Dan yang lebih keren lagi, buat kalian yang bayar zakat lewat lembaga resmi di Indonesia, ada keuntungan taktis yang luar biasa. Lewat peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, kontribusi ini sah diakui sebagai pengurang pajak penghasilan kalian tiap tahun. Coba dipikir-pikir lagi deh, ini bukan cuma soal amal, tapi kecerdasan finansial yang disupport penuh sama negara kita. Bener-bener situasi di mana semua pihak menang. Makanya, ilmu ekonomi murni secara empiris benar-benar udah ngebuktiin metafora dari Sang Mabi ratusan tahun yang lalu. Ngelepasin 2,5% dari kekayaan pasif kita, itu sama sekali nggak bikin kita miskin, teman-teman. Malah, tindakan itu ibarat injeksi modal yang ngehidupin lagi ekosistem sosial di sekitar kita. Ibaratnya, kita tuh lagi nanam benih yang pelan tapi pasti bakal naikin daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya, masyarakat yang berdaya inilah yang bakal beli produk dan jasa kita, memutar roda bisnis kita sendiri jadi semakin besar. Untuk menutup paparan kita kali ini, ada satu pertanyaan yang pengen saya titip buat kita renungin bareng. Kalau satu kontribusi kecil aja, seukuran sebutir kurma, asalkan bersumber dari yang murni, sudah terbukti secara matematis dan empiris bisa muter arah pembangunan sebuah negara dan naikin kesejahteraan ribuan orang, coba deh bayangin, sebesar apa sih gunung kesejahteraan yang bisa kita bangun sama-sama kalau seluruh masyarakat mulai sadar dan berkontribusi secara kolektif hari ini? Terima kasih banget udah ngikutin paparan luar biasa ini bareng saya. Teruslah kritis, perhatikan data di sekeliling kalian, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.